didirikan sebagai bentuk perwujudan dari program kerjasama antara Universitas 11 Maret dengan Universitas Tsinghua di Tiongkok sana. Nah, salah satu implementasinya ya mendirikan prodi S1 bahasa Mandarin dan kemudian Tiongkok. Nah, prodi ini memiliki keunggulan ya. Dari awal kami itu mendesain untuk program double degree. Double degree, ya betul. Jadi mahasiswa itu bisa belajar di Tsinghua University. Nah, mekanismenya 2 tahun kuliah di sini, nanti 2 tahun kuliah di sana di Tsinghua University. Mendapatkan gelar Bachelor of Art dari BA. Kemudian nanti kembali lagi ke sini untuk mengerjakan skripsi yang di sini. Nah, nanti dia mendapatkan 2 gelar BA sama S.Hum, Sarjana Humaniora. Oke, baru perkenalan langsung dikenalkan ya, langsung mengenai BMKT. Jadi BMKT di UNS Bahasa Mandarin dan Kebudayaan Tiongkok itu programnya menggunakan double degree begitu ya, 2 tahun di BMKT UNS dan 2 tahun di Tsinghua University. Bagus, terima kasih Pak. Bagus, terima kasih Pak. Ya, sebenarnya tadi baru mengajak kenalan. Nah, sekarang saya mau kenalan langsung dengan Mas Faren tadi. Tapi sebelumnya saya tadi terlupa ya mengajak Laskar Budaya sekalian untuk mengajak teman-temannya untuk menyaksikan live Instagram kita di @fib.uns dan juga bisa disaksikan di YouTube ya di FIB UNS Official. Jadi nanti silakan teman-teman sambil sekarang jam 1 siang berarti kan masih istirahat. Jam 11 maksud saya, sambil istirahat bisa mengajak teman-temannya untuk menyaksikan bersama. Nah, sekarang saya mau ke Mas Faren ya, Mas Faren ya. Mas Faren boleh dikenalkan. Saya mau tahu betulkah Mas Faren ini adalah mahasiswa BMKT? Boleh perkenalan mungkin pakai bahasa Mandarin? Oke. 下午好，其实现在是中午好，我是刘仁忠，山西大学中文与中国文化系的学生，我是现在已经学汉语2年了。Saya baru bisa ya Mas Faren. Artinya apa Mas Faren? Oke, jadi pertama saya mengucapkan selamat siang buat Pak Reza dan teman-teman sekalian. Jadi perkenalkan nama saya, nama Mandarinnya itu adalah Liu Renjong gitu, Liu Renjong. Nah, saya itu adalah mahasiswa S1 Bahasa Mandarin Kebudayaan Tiongkok dan sekarang saya sudah belajar bahasa Mandarin lebih dari 2 tahun. 2 tahun ya, selama berarti sekarang sudah semester 6. Oke, Mas Faren tadi ya. Jadi Mas Faren dengan nama Mandarinnya, gak usah minta saya ulang ya Mas. Bahasa Mandarinnya tadi itu adalah mahasiswa di program studi BMKT ini mendampingi Pak Bagus Hadi. Ini angkatan pertama loh ini. Angkatan pertama yang 2022 tadi ya. Oke. Semester 6 sekarang ya. Baik. Tadi Pak Bagus sebenarnya di awal sudah jabarkan ya bahwa program studi ini BMKT ini masih muda sekali, baru 3 tahun. Nah, boleh Pak di-share kepada kami meskipun masih muda. Nah, kami mau tahu Pak akreditasinya program studi BMKT seperti apa? Betul, baik. Prodi S1 BMKT itu terakreditasi baik. Ya, dan saat ini prodi kami sedang menyusun untuk reakreditasi. Betul. Dan mudah-mudahan ya didoakan semua sahabat Laskar Budaya biar akreditasinya itu lebih meningkat lagi ke unggul misalnya. Itu yang harapan kami. Iya, saya kira itu. Ya mudah-mudahan ya, nanti kita doakan proses reakreditasinya berjalan lancar Pak Bagus ya. Dan ya kalau Pak Bagus sendiri pasti tentunya optimis kan mendapatkan predikat unggul. Nah, sekarang kalau kita bicara unggul mungkin bisa di-share juga Pak Bagus kira-kira program studi bahasa Mandarin ini yang ada di UNS ini kalau dibandingkan dengan prodi sejenis, kira-kira keunggulannya apa Pak Bagus? Ya tadi selain kami ini memiliki program double degree. Double degree. Yang kedua dari sisi kurikulumnya. Baik. Jadi kurikulum prodi S1 BMKT itu memang didesain mahasiswa memiliki kecakapan dalam bahasa Mandarin itu HSK level 5. Nah, itu kalau distandarkan dengan TOEFL itu sudah 550 gitu ya. Castistus itu. Nah, itu itu yang kami desain. Jadi mahasiswa yang lulus itu memiliki kecakapan bahasa Mandarin level HSK 5.
Baik. Nah, di samping itu juga mahasiswa kami akan dibekali dengan kemampuan penerjemahan, ya, kemudian ahli di bidang sastra, dan juga kuat dalam analisis budaya Tiongkok. Oke, gitu. jadi cakap berbahasa Mandarin, ya, levelnya sampai HSK 5 tadi, dibekali juga ilmu sastranya, dan juga penerjemahannya dan kebudayaannya. Nah, kalau saya masih ke Pak Bagus ya, nah itu bekal itu kalau kita lihat di dalam struktur mata kuliahnya Pak Bagus. Nah, kira-kira mata kuliah apa tuh yang menunjang 4 bekal tadi yang sangat banyak? Iya. Pertama ada mata kuliah kajian sastra Tiongkok, kemudian ada penerjemahan. Kemudian ada mata kuliah bahasa Mandarin untuk bisnis. Kemudian ada mata kuliah tentang yang tadi nanti mendapatkan mata kuliah dari Mas Rudi. Oh iya. Ya, tentang apa itu Mas? Tentang kajian lintas budaya. Kajian lintas budaya. Dan ada lagi itu mata kuliah dinamika etnis Tionghoa Indonesia. Itu ya pokoknya komplit lah. Ayo silakan masuk ke Prodi S1 BMKT ya. Baik. Nah, sekarang saya mau tanya ke Mas Faren ya, Mas Faren. Tadi Pak Bagus sudah paparkan kurikulumnya sudah didesain sedemikian padat gitu ya. Bekalnya banyak nih buat Mas Faren nanti ya. Mata kuliahnya juga tadi lengkap sekali. Cuma saya mau tahu langsung nih dari mahasiswanya. Sudah semester 6, belajar apa saja Mas Faren? Betul nggak tadi yang disampaikan Pak Bagus? Yang disampaikan oleh Pak Bagus tadi sangat benar. Jadi di prodi ini didesain untuk belajar bahasa Mandarinnya itu secara urut. Dari semester 1 itu tidak diasumsikan bahwa semua mahasiswa itu sudah belajar bahasa Mandarin. Termasuk saya sendiri baru belajarnya pas kuliah ini. Pas kuliah, sebelum belum ada basic belum gitu ya? ada sama sekali. Nah, jadi dari awal tuh kita benar-benar diajarinnya bukan dari langsung dari karakter Hanzi-nya yang rumit itu, tapi kita diajarin dulu nada-nadanya bicara. Jadi kita nggak langsung into Chinese-nya, tapi kita belajar seluk-beluknya dulu. Terus kemudian nggak hanya dibekali bahasa Mandarin dari dasar hingga ke tingkat advance yang tinggi, kita juga dibekali pengenalan-pengenalan mengenai cara menulis jurnal supaya kita nanti bisa belajar tentang sastra dan budayanya Tiongkok begitu. Itu sudah masuk ranah ilmiahnya begitu ya. Betul. Tapi sebelum masuk situ, berarti saya ulang lagi. Jadi mahasiswa itu di tahun pertama begitu Pak Bagus ya Mas Faren. Di tahun pertama belajar dulu kemahiran bahasa begitu. Iya, betul. Oke. Dan bagi Mas Faren selama sekarang sudah masuk semester 6, mempelajari kemahiran bahasa mulai dari nol itu kira-kira butuh berapa lama sampai Mas Faren merasa tadi seperti di awal percaya diri mengenalkan diri pakai bahasa Cina, pakai Mandarin berapa gitu. Oke, jadi sebenarnya ini juga tergantung orangnya ya, karena semua orang kan kemampuannya dasarnya itu beda-beda. Ada yang suka bahasa, ada yang suka sains. Nah, saya sendiri emang suka bahasa, tetapi nggak pernah membayangkan diri saya itu belajar bahasa Mandarin sebelumnya. Nah, jadi makanya saya cukup sebenarnya kalau bisa dibilang sih ketar-ketir ya buat belajar bahasa Mandarin gitu ya. Soalnya tuh bahasa Mandarin itu berdasarkan survei emang salah satu bahasa yang tersulit di dunia gitu. Menyandingi bahasa Arab, bahasa Jepang, sebagainya. Nah, tapi untuk belajar bahasa Mandarin di UNS ini sendiri sebenarnya cukup mudah, soalnya emang dosen-dosennya itu semuanya sudah sangat ahli di bidangnya. Ada native juga kan? Iya, ada diajar oleh native speaker juga ada ya? Langsung dari Tiongkok. Langsung dari Tiongkok Pak Bagus. Nah, ini mungkin bisa tuh diperkuat oleh Pak Bagus. Jadi Mas Faren tuh pede katanya ya, belajar 2 tahun yang ketar-ketir tapi sekarang sudah percaya diri. Nah, memang ada siapa di balik itu Pak Bagus? Dosen-dosen itu siapa saja sebenarnya? Tentu tadi apa yang disampaikan Faren yang awalnya mau masuk S1 BMKT itu kan tidak percaya diri ketar-ketir. Tapi setelah masuk enjoy nih, enak nih. Karena dalam desain kurikulumnya itu sudah ditunjang dengan keberadaan native speaker yang kami datangkan dari Siwa University. Dari Tiongkok langsung. Dan kami itu kan juga didukung oleh Pusat Bahasa Mandarin Confucius Institute. Itu yang memberikan kami keberadaan native speaker, kemudian penyelenggaraan seminar-seminar internasional yang mendatangkan pakar-pakar bahasa dari Tiongkok. Nah, itu yang mendorong prodi kami cepat untuk memberikan pembelajaran dan penguasaan bahasa Mandarin sejak di semester awal. Betul. Jadi yang pertama tadi ya kehadiran pengampu native speaker penutur jati berbahasa Mandarin langsung. Yang kedua didukung Confucius Institute. Itu sebetulnya sangat mendukung mendukung. Betul. Nah, saya mau ke Mas Faren lagi. Jadi dari mata kuliah yang banyak tadi yang awalnya ketar-ketir sampai percaya diri, Mas Faren sendiri mata kuliah apa sih yang paling berkesan buat Mas Faren nih selama 6 semester ini?
paling berkesan ya, paling suka deh gitu. Paling suka ya, oke. Kalau paling suka sebenarnya cukup sulit untuk dipilih soalnya suka semua gitu ya. Iya. Suka semua karena mata kuliahnya yang mudah atau dosen-dosennya tadi tuh, dosennya menyenangkan gak sih? Sebenarnya kalau dibilang mata kuliahnya menyenangkan atau enggak itu juga tergantung yang membawakan siapa. Jadi kalau selama ini sih saya cukup terhibur dengan dosen-dosen yang ada di ada di prodi, seperti contohnya itu Pak Rudi. Pak Rudi itu menurut saya cukup beda dengan dosen-dosen dari yang lain, soalnya beliau itu nggak hanya mengajarkan kita materi tapi juga menantang kita untuk berpikir lebih kritis, seperti itu sih. Saya jarang menemukan dosen atau guru yang seperti itu. Terus juga contohnya lagi ada Pak Bagus. Pak Bagus ini untuk secara dasar ilmiahnya itu emang sangat kuat gitu. Jadi untuk pembekalan teori-teori penelitian tuh saya cukup terbantu ya. Jadi Pak Bagus baik ya. Langsung depan Pak Bagus ya bilang. Tadi takut jangan-jangan. Baik, Pak Bagus, kita kembali ke struktur kurikulum tadi ya. Tadi kurikulumnya didesain sedemikian rupa begitu ya, selain kemahiran tadi dikenalkan beberapa ilmu tadi, penerjemahan dan sebagainya. Nah, kalau kita bicara profil lulusan, Pak. Nah, tentu kurikulum itu kan sebenarnya didesain untuk menghasilkan profil lulusan nanti. Nah, karena BMKT ini sekarang katakanlah masih muda, baru akan lulus berarti tahun depan ya. Nah, harapan Pak Bagus dan Prodi ini sebetulnya ingin menghasilkan profil lulusan seperti apa? Iya, betul. Jadi sesuai dengan desain kurikulum yang telah kami buat, itu memang untuk mencapai satu kompetensi lulusan yang kami inginkan. Yang pertama, lulusan dari prodi kami itu mahasiswa pasti ya dia punya kemampuan bahasa Mandarin yang bagus karena sampai pada level SK5. Kemudian lagi mahasiswa juga nanti punya kecakapan dalam analisis perubahan budaya, budaya yang berkaitan dengan sinologi, dengan kajian-kajian tentang kechinaan. Kemudian lagi juga mahasiswa juga punya kemampuan menganalisis karya sastra. Karena sastra Mandarin sastra Tiongkok, Dan lagi juga ahli di bidang penerjemahan. Karena kami ini walaupun prodi yang baru berdiri, kami sudah banyak menerima orderan lulusan yang nanti akan diserap oleh mereka dari perusahaan-perusahaan ternama yang dimiliki perusahaan-perusahaan di Tiongkok. Itu menginginkan lulusan kami yang nanti mereka tempatkan pada pos-pos yang strategis sebetulnya. Dan kami janjikan tunggu dulu tahun depan insya Allah kami akan panen lulusan. Sudah ditunggu Mas Faren dan teman-temannya. Jadi masa tunggunya 0 tahun ini. Gitu. Semoga ya Pak ya. Tapi boleh Pak dikasih tahu tuh di spill perusahaan-perusahaan yang selama ini sudah bekerja sama atau menunggu lulusan kita tuh. Di Semarang itu ada kawasan berikat Di situ banyak investor Tiongkok yang concern di perusahaan-perusahaan tekstil. Kami itu kemarin ada kedatangan tamu dari Golden Textile, pengusahanya Tiongkok, dan mereka membutuhkan banyak lulusan yang bisa berbahasa Mandarin. Kemudian ada yang dari Surakarta, misalnya pabrik dunia tekstil itu juga meminta lulusan dari kami. Kemudian belum lagi yang ini industri jasa kursus-kursus bahasa Mandarin yang ada di Surakarta, ada di Jogja, ada di Jakarta itu membutuhkan lulusan dari kami. Ya semuanya kami tampung dengan senang hati. Cuma kami janjikan tahun depan. Nunggu dulu. Jadi Pak kalau kita lihat kan banyak sekali itu industri itu sebetulnya menunggu kita. Berarti belajar bahasa Mandarin menurut Pak Bagus sebagai Kaprodi itu seberapa prospektif Pak sebetulnya untuk sekarang nih teman-teman di luar sana yang betul. Untuk saat ini ternyata lulusan yang punya kemampuan bahasa Mandarin itu betul-betul ditunggu dan pangsa pasarnya sangat basah gitu sangat menggiurkan. Jadi tidak aneh kalau prodi kami itu sekalipun belum punya banyak lulusan sudah banyak yang meminta. Jadi ayolah semuanya Laskar budaya sosialisasikan dimanapun Anda berada bahwa prodi kami itu prodi yang cerah mencerahkan masa depannya. Semoga ya. Iya betul. Baik, nah sekarang saya mau tanya lagi ke Mas Faren. Tadi kan katanya masa depan cerah gitu menunggu di depan. Mas Faren pede tidak begitu dengan kemampuan yang dibekali selama 6 semester ini? Mas Faren merasa bahwa bekal ini cukup untuk nanti setelah lulus untuk mencari pekerjaan begitu?
Oke, pertama sih yang namanya manusia pasti nggak pernah merasa cukup ya. Betul, Jadi ya. emang habis S1 ini menurut saya masih kurang buat saya untuk Di-upgrade lagi ilmunya, untuk mau di-upgrade lagi. pendalaman begitu ya. Iya, mau di-upgrade lagi. Betul. Tapi saya yakin kok walaupun saya masih S1 ini ya, Betul. kalaupun lulus seharusnya emang prospek kerjanya masih cukup luas. Soalnya teman saya yang saat ini masih kuliah aja ada beberapa yang sudah kerja di bidang Mandarin. Wah, bagus sekali ya. Iya. Jadi bekerja pada saat belum lulus begitu ya. Iya, malah Betul. udah Karena tuntutan pasar ya. Iya betul. Untuk Ada pasar beberapa banget yang gitu. jadi penerjemah film, Iya, udah iya, kerja bikin subtitle sekarang, terus ada juga yang jadi guru les. Kebanyakan jadi guru les Guru di les. Surakarta, iya. Coba Mas Farin bisa di-spill mungkin cita-citanya jadi apa kalau sudah lulus. Kayak susah ya. Oke, sebenarnya kalau cita-cita yang idealis tuh saya ingin yang menjadi peneliti ya, Peneliti, ya. khususnya di bidang sinologi gitu. Iya, Soalnya iya. saya cukup tertarik mengenai budaya-budayanya. Cuma kalau dari impiannya orang tua saya ya pengennya ya ikut perusahaan aja gitu, Oh, entah jadi oke. penerjemah Di atau industri jadi begitu apa, ya. iya di industri. Betul. Nah sekarang tuh Pak Bagus, ini Iya. Mas Farin itu katanya tertariknya mau ke penelitian, ke riset-riset begitu ya. Iya, betul. Sedangkan tadi yang ditunggu itu banyak kerja sama industrinya. Nah Iya. sekarang sebenarnya kalau prodi, kalau mahasiswa itu nanti tidak bekerja di industri secara langsung, ya mau jadi periset begitu Ya, ya. dosen, mau- peneliti dan sebagainya. gitu Nah, ya. kira-kira bekalnya cukup nggak untuk mahasiswa kalau mau jadi periset? Iya, saya kira cukup ya. Ya. Karena ada beberapa mata kuliah yang didesain untuk mempoles ya, mengcraft agar mahasiswa bisa menjadi peneliti, dosen. Misalnya ada mata kuliah metodologi penelitian, penulisan karya ilmiah, Ya. kemudian ada praktikum. Oke. Iya, praktikum di bidang bahasa pengajaran, praktikum di bidang sastra budaya Iya, dan analisis budayanya itu. Iya, Itu saya kira kalau Faren misalnya sesuai dengan panggilan hati nuraninya ingin menjadi peneliti, Iya. itu cukup gitu, Oke, cukup ya, sekali bisa ya. daftar di LIPI atau melamar jadi dosen, itu ya sangat Mungkin begitu ya, iya. betul. Jadi memang BMKT ini nanti profil lulusannya tidak hanya bekerja di industri begitu ya, Iya. tetapi juga memungkinkan untuk Iya. menjadi periset. Bisa ya. luas sekali, Luas diplomat sekali. bisa, Betul. gitu. Bisa, Yang paling penting tadi ya memahami dunia iya. yang berhubungan dengan China. China, begitu iya, ya. iya, betul. Baik, Saya baik. kira kalau mahasiswa itu proses pembelajarannya itu tuntas dan berprestasi, Ya. saya kira untuk lulusan besok mau jadi apa itu nggak perlu ditakutkan karena saya yakin ya ke depan itu mahasiswa atau lulusan yang punya kemampuan bahasa Mandarin pasti akan dicari. Sekalipun nanti dia bergerak di bidang apapun. Oke, Jadi masuk di bidang industri oke, masuk ya. penerjemahan oke, masuk di peneliti, dosen gitu, atau nanti menjadi diplomat atau politisi, ya silakan. Kami akan memberikan tools, alat atau metode yang bisa nanti diterapkan. Baik, tinggal nanti mahasiswa lulusannya ya yang menggunakannya di lapangan. Baik. betul. Tapi sekali lagi Pak Bagus tadi bahas tentang prestasi. Mahasiswa kan tentu nggak melulu belajar di kelas ya Mas Farin ya. Saya mau tanya dulu ke Pak Bagus nih terkait dengan prestasi mahasiswa teman-teman dari BMKT. Nah, ada yang bisa dipamerkan ke kita semua tidak Pak Bagus? Untuk arena kreativitas, kepemimpinan dan organisasi itu sudah ada Himsan. Salah satu mahasiswa yang berprestasi ya cobalah tanya ke Faren. Faren ini salah satu mahasiswa yang kemarin ikut Chinese Bridge ya. Iya, Chinese. Kemudian mendapatkan prestasi yang cukup menggembirakan. Coba aja ditanya langsung ke Faren aja Faren. Kita buktikan ya. Coba mungkin Mas Farin tuh malu-malu Pak Bagus ya nggak mau flexing gitu ya. Padahal ini bukan flexing ya. Ini berbagi energi positif dengan yang lain. Mas Farin boleh dikasih tahu ke kita semua. Mas Farin selain kuliah kemarin ikut kegiatan apa saja, punya prestasi apa saja? Oke, selain berkuliah dan aktif berorganisasi di himpunan, saya juga ini tahun lalu tahun lalu itu sebenarnya saya nggak tertarik untuk ikut lomba gitu. Oh, iya. Sebenarnya dari dosen saya pertama, dari Ibu Tati itu menyarankan saya untuk ikut coba-coba dulu aja gitu, jadi partisipan setidaknya gitu kan. Nggak berniat untuk mengincar juara sebenarnya. Terus setelah saya ikut pelatihannya selama beberapa bulan, 3-4 bulan gitu, habis itu saya berangkat ke Purwokerto bersama dengan beberapa teman saya, ada Zaskia, ada dari D3 juga, bahasa Mandarin juga ikut lomba. Nah, ya sudah saya ikuti lombanya dengan sebaik mungkin.
Terus setelah saat pengumuman tuh sebenarnya saya main HP aja gitu. Saya nggak berharap nama saya dipanggil. Iya. Terus pas pengumuman juara 2 ternyata nama saya dipanggil. Alhamdulillah. Iya. Keren sekali. Tadi lomba apa? Lomba Chinese Bridge. Chinese Bridge. Iya, Chinese Bridge. Jelaskan dulu. Chinese Bridge itu apa? Chinese Bridge itu lomba ketangkasan berbahasa Mandarin. Meliputi ada lomba pidato, ada lomba ini apa? Tes tertulis juga, sama ada tes wawancara juga gitu. Oke, bagus keren ya. Itu tiap tahun ada. Tiap tahun ada. Dan untuk tahun ini kami prodi sudah mempersiapkan mahasiswa yang besok akan ikut lomba ketangkasan bahasa Mandarin dalam Chinese Bridge itu. Chinese Bridge itu ya, mudah-mudahan bisa mengikuti langkah Mas Farid nih ya, bisa lebih baik lagi gitu kan. Bagus. Tapi kita yang untuk nasional belum ya, belum tembus. Nasional belum. Soalnya yang nasional itu emang diambilnya dari juara 1 sampai 3 provinsi. Ya, cuma emang kalau di nasional tuh lawannya sangat berat gitu. Lawannya dari Pontianak, dari Medan, itu kan orang-orangnya udah ngeri-ngeri itu. Tapi jangan patah semangat ya, karena kan dosennya siap membantu ya Pak Bagus. Iya, betul. Mungkin hanya perlu latihan lebih intensif seperti Pak Bagus ya. Tapi kalau berbicara tentang tadi Mas Farid selain mendapatkan prestasi di luar, nah iklimnya nih, saya mau bicara lingkungan belajar di sini ya. Nah, tadi saya bilang kan, kalau kuliah saja kan kayaknya bosen gitu ya, cuma di kelas. Nah, nah saya mau tanya, kegiatan-kegiatan non akademik Mas Farid. Nah, yang bisa diikuti mahasiswa Mandarin itu selain berkuliah ya yang akademik, apa saja yang bisa diikuti? Sebenarnya ada banyak ya. Jadi 2 tahun yang lalu itu kita mendirikan himpunan mahasiswa, keluarga mahasiswa sinologi atau singkatannya itu KAISIN. KAISIN. Nah, jadi di dalam himpunan tersebut tuh agenda kita sebenarnya ada banyak. Salah satunya itu kita pernah waktu itu ke panti asuhan, terus juga kita seringkali nerima tawaran untuk mengisi acara di Imlek Festival di The Park gitu. Soalnya kita juga ada divisi ini ya, minat dan bakat ya. Jadi kita dimintai tolong untuk tampil di sana sebagai penari gitu. Kita udah 2 kali tampil di Imlek. Teman-teman dari HMP itu ya? Iya, teman-teman dari HMP. Berarti setiap tahun, setiap Imlek nih ada terus eventnya ya? Ada terus. Seru ya? Oke. Baik, ini Laskar Budaya sekalian, tidak terasa waktu sudah menunjukkan 11.48 ya. Kalau bicara asik tuh begini ya Pak Bagus, Mas Farid ya. Tidak terasa. Nah, terakhir Pak Bagus dan Mas Farid ya. Pertama saya mau ke Pak Bagus dulu nih, karena Laskar Budaya banyak yang menonton, terutama yang saat ini bisa jadi sedang menentukan nih mau kuliah di mana. Pak Bagus boleh kasih tahu ke kita sebetulnya kenapa harus kuliah di BMKT UNS. Silakan Pak Bagus. Iya, baik, seperti tadi yang sudah saya sampaikan ke semua Laskar Budaya, prodi S1 BMKT itu satu prodi yang sekarang baru viral ya, baru in, sesuai dengan tuntutan pasar yang sekarang ini sedang mencari banyak lamaran atau karyawan atau juga pegawai yang punya kemampuan bahasa Mandarin. Jadi ini yang menurut saya menjadi terobosan ya bagi Anda yang ingin besok memiliki masa depan yang cerah. Nah, bidiklah di prodi kami ini karena ini yang sedang dicari di pangsa pasar kerja global ya global Pak. Iya betul. Dan jangan lupa kami punya program tadi ya double degree betul. Yang double degree itu pasti kualitas bahasa Mandarinnya lebih bagus ya karena dia langsung di negara di Tiongkok ya. di negara bahasa ibunya ya di Tiongkok sana. Iya itu ya. Jadi program unggulannya dari BMKT UNS. Betul. Nah sekarang saya mau ke Mas Farid nih terakhir closing statement ya. Mas Farid boleh nih ajak teman-temannya di luar sana yang sekarang lagi menentukan mau kuliah di mana, coba boleh sharing ke kita. Kira-kira kenapa sih harus kuliahnya di BMKT aja begitu? Sebelum saya memberi mereka motivasi saya mau cerita soal diri saya sendiri terlebih dahulu. Nah, jadi awalnya itu bahkan saya nggak berniat untuk kuliah sama sekali, nggak berniat untuk kuliah sama sekali gitu. Emang saya tuh rencananya awalnya mau ke kedinasan gitu kan ya. Nah ternyata nggak bisa, nggak masuk. Nah terus saya bingung nih mau kuliah di mana gitu. Kira-kira yang saya tuh tertarik, terus juga peluang masuknya besar, tapi juga prospeknya tinggi. Betul. Saya scrolling tuh di UNS ada apa aja prodinya. Ternyata ada S1 bahasa Mandarin. Ya udah saya iseng masuk ke sana ternyata diterima gitu. Nah, yang mau saya ceritakan di sini tuh sebenarnya ini
buat teman-teman yang lagi nonton gitu ya, lagi bingung mau kuliah di mana gitu, tapi bingung prospek kerjanya nanti kalau misalnya masuk ke sini mau jadi apa ya. Nah, itu nggak perlu dipikirin, soalnya kalau masuk ke prodi ini, masuk ke prodi bahasa Mandarin tuh sudah pasti lulusnya prospeknya tuh tinggi. Luas Nah, sekali iya, soalnya kan ini berhubungan dengan bahasa, berhubungan dengan menjembatani seluruh dunia gitu kan ya. Nah, untuk bahasa internasional sekarang itu kan bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Prancis. Nah, salah satunya itu kan juga bahasa Mandarin. Untuk bahasa Inggris kan ya mohon maaf udah cukup mainstream gitu ya. Semua orang yang nggak belajar bahasa Inggris aja mungkin tahu gitu loh, misalnya artinya how are you itu apa gitu. Tapi orang-orang awam ngerti nggak sih artinya xiao hao itu apa? Xiao hao. Iya, itu. Xiao hao. Nah, jadi cukup penting soalnya menurut saya bahasa Mandarin sekarang itu udah termasuk bisa disandingkan dengan bahasa Inggris tapi sebagai bahasa bisnis gitu. Iya, jadi prospek kerjanya tinggi. Terus juga terutama di UNS ini semua kebutuhan yang mengenai budaya Tiongkok, mengenai bahasa itu difasilitasi dengan baik. Terutama dengan adanya native speaker itu jadi menunjang pembelajaran kita yang kalau belajar bahasa itu memerlukan lingkungan bahasa yang supaya mendukung. Iya, soalnya kalau misalnya kita belajar bahasa Inggris tapi teman-teman sekitar kita ngomong bahasa Jawa, susah belajarnya susah nyerapnya. Jadi dengan adanya native speaker itu tentunya jadi membiasakan diri kita untuk berbicara bahasa Mandarin sehingga kemampuan kita progresnya itu cepat gitu. Baik. Ya. Alhamdulillah ya para Laskar Budaya sekalian, kita sudah ada di penghujung acara kita kali ini. Terima kasih Pak Bagus ya, terima kasih Mas Faren. Semoga studinya berjalan lancar, lulus dan tadi ditunggu setelah lulus ya karena perusahaan banyak yang menunggu. Baik Laskar Budaya sekalian, nah, demikian bincang-bincang kita berkenalan langsung dengan program studi Bahasa Mandarin dan Kebudayaan Tiongkok. Jika ingin tahu lebih lanjut tentang penerimaan bisa diakses langsung di spmb.uns.ac.id dan jangan lupa juga nanti bisa kalau misalnya ada pertanyaan dan belum sempat bertanya di live IG ini nanti bisa langsung bertanya di kolom komentar di IG kami karena live ini akan kami unggah di Instagram @fib.uns dan YouTube FIB UNS Official ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Pak Bagus dan Mas Faren ya. Baik Laskar Budaya sekalian, untuk menutup acara kita kali ini semoga nanti acara selanjutnya rekan-rekan Laskar Budaya sekalian bisa mengenal kembali beberapa program studi yang ada di FIB. Jalan-jalan ke negeri Cina. Cakep. Jangan lupa mampir Kamboja. Cakep. Jika ingin menguasai dunia, belajarnya ya di BMKT UNS saja. Betul. Baik, terima kasih. Kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.